Ya beginilah kalau sudah kecanduan politik identitas. Nggak bisa lihat panggung sedikit aja langsung aja pendukung Anies teriak, Anies Presiden. Padahal itu panggung perayaan Maulid Nabi. Sekalian aja nanti ada mungkin duka cita, ada panggungnya, lu naik juga sebut-sebut Anies Presiden. Jadi beredar video yang kita hormati Pak Habib Syekh. Sampai harus mengambil mikrofon mengingatkan pendukungnya Anies karena teriak-teriak memuja Anies. Dan memang saat itu Anies baru berdiri mau pidato. Anies selalu bilang bahwa pendukung itu mencerminkan yang didukung. Nggak tahu sopan santun. Ya, Habib Syekh yang dikenal lembut dan juga bersuara merdu itu terpaksa harus mengingatkan bahwa momen di, kalau nggak salah di Citayam Depok kemarin itu adalah momen perayaan Maulid, bukan kampanye. Habib Syekh memberi teguran, lembut tapi tegas bahwa jangan sampai panggung perayaan Maulid menjadi ajang kampanye. Dan itu disampaikan beliau tepat di depan pendukungnya Anies dan di sampingnya Anies. Ini sih langsung kena mental. Tonton sampai kelar ya, biar nggak salah arah kayak pendukungnya Anies. Ya, saya Mas Joprey, selamat datang di Mindset Main TV, bukan main. Ya, memang kemudian jadi memalukan ya ketika datang di acara perayaan keagamaan, kemudian pendukungnya malah tidak secara cerdas menyikapi dan menghormati acara keagamaan itu, yaitu Maulid Nabi. Seperti video yang beredar itu, Anies kelihatan sekali menjadi kikuk, serba salah. Sudah bersiap akan memberikan sambutan, mungkin dengan sedikit senggol tipis persoalan Copras-Capres ya, tapi langsung kena sliding. Ya, inilah salah satu bahaya dari para penikmat politik identitas, penunggang agama yang tidak disadari oleh para penggunanya. Tidak sadar menggunakan karena sudah kecanduan. Belum masa kampanye saja sudah nggak bisa menahan diri. Belum jadi capres resmi saja pendukungnya tidak bisa membedakan mana ranah perayaan agama, mana temu kader partai. Ya, ini sama rusaknya dengan yang terjadi kemarin di Rakernas Partai Umat. Ketika partainya Amin Rais itu memproklamirkan diri bahwa mereka dengan percaya diri akan menggunakan politik identitas agama sebagai strategi partai mereka. Bahkan mereka itu menghalalkan yang namanya kampanye di masjid. Ini pelanggaran. Pelanggaran. Mirip-mirip ini. Jelas ini akan mendapat perlawanan dari orang-orang yang waras dan masih punya nalar. Bagaimana mungkin sebuah narasi kebencian dijadikan pedoman strategi partai? Bagaimana bisa orang yang mengaku sebagai lokomotif reformasi membuat partai politik dengan menjadikan politik identitas agama sebagai landasan pergerakannya? Nah, ketika video teguran keras Habib Syekh yang juga salah satu pengurus PBNU itu beredar, dan beredarnya luas, viral, dan juga kenekatan Partai Umat yang pengikutnya masih bisa dihitung dengan jari itu terus terang mengangkat politik identitas agama. Saya jadi berpikir bahwa memang racun politik identitas itu makin berani, terang-terangan dan mengemuka. Meski nggak banyak, mereka ini sangat berisik dan overacting. Mereka juga terdiri dari beberapa faksi yang seolah-olah bersatu, tapi diyakini mereka itu akan perang dengan mereka sendiri. Mereka sudah keracunan Wahabis, mereka sudah diam-diam memuja organisasi-organisasi terlarang seperti EPI, HTI, bahkan mungkin juga PKI. Mereka adalah penderita akut penyakit anti Pancasila dan lebih mendewa-dewakan apa yang mereka sebut sebagai sistem khilafah.
Ya, mundur sedikit sejak Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, penggunaan isu politik identitas mulai kerap digunakan dalam rangka mencari dukungan suara. Banyak hoaks dan ujaran kebencian berbau sara yang ditujukan kepada salah satu pasangan calon atau calon perseorangan dengan harapan lawan politik kehilangan dukungan masyarakat. Begitu loh. Contohnya dulu waktu Ahok. Ahok di stigma. Dia minoritas. Dia Kristen. Dia Tionghoa. Sehingga akan ada kebencian ke arah lawannya. Itu loh maksudnya seperti itu. Begitu juga dinilai dari gaya politik identitas agama yang kental digunakan oleh Anies maupun Partai Umat ini, pasti tidak jauh-jauh dari situ. Apa agamamu, apa partaimu, siapa capresmu. 3 kalimat jurus maut yang bakal mereka gunakan. Apa agamamu, apa partaimu, siapa capresmu. Lihat saja. Bayangkan kalau ini juga masuk pada ranah pileg misalnya atau pilkada, maka kemudian politik identitas ini adalah racun bagi keadilan dalam demokrasi. Ketika isu-isu itu sampai ke calon pemilih yang tidak memiliki cukup pengetahuan dan mudah terpengaruh, seperti kondisi rakyat kita saat ini di bawah-bawah sana, di desa-desa, bayangkan kalau video-video kebencian mereka sampai mereka terima oleh saudara-saudara kita yang tidak punya kemampuan luas menganalisa, bahaya banget. Bahaya banget. Besar kemungkinan para calon dari kaum minoritas ini akan kehilangan apresiasi rakyat. Bahkan sekalipun jejak karir serta prestasi calon tersebut cukup mumpuni untuk menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Kita semua paham dampak dari adanya politik identitas yang sedang gencar dilakukan oleh kelompoknya Anies dan juga yang baru kemarin itu Partai Umat. Maraknya isu populisme dalam politik identitas akan mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia. Penggunaan isu keagamaan dalam perhimpunan dukungan politik membuat lubang besar yang bisa saja ditumpangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan memang menginginkan perpecahan Indonesia. Ormas-ormas radikalis tertawa lebar melihat pola Anies dan Partai Umat kemarin, bos. Ngakak mereka. Kalau ini terus berlanjut, semangat persatuan dan kesatuan yang rendah akan meningkatkan potensi polarisasi masyarakat, bahkan elit politik pecah. Politik identitas juga berpotensi menghancurkan prinsip-prinsip demokrasi. Kita tahu itu. Kita tahu bahwa sistem demokrasi telah menjadi sistem pemerintahan yang dianut Indonesia mengingat pluralisme masyarakat. Kita ini beda-beda, bos. Beda suku, beda agama, macam-macam. Ribuan suku, ribuan bahasa daerah. Nggak bisa pakai politik identitas. Misalnya nih, yang ganteng doang yang boleh jadi presiden, nggak bisa begitu. Itu nggak demokratis. Kalau populisme dalam politik identitas semakin menguat, tidak akan ada lagi keadilan sosial. Persamaan hak untuk seluruh rakyat Indonesia, bahkan kebebasan untuk orang lain maupun diri sendiri. Nih ya, politik identitas itu berbasis agama yang digunakan dalam kampanye politik juga akan menciptakan jurang pemisah nih antara kelompok umat beragama di Indonesia. Kuatnya tekanan dari kelompok agama radikal di Indonesia secara tidak langsung akan memberikan dampak buruk untuk pemeluk agama lain. Pemeluk agama minoritas akan merasa didiskriminasi sehingga akan memunculkan perpecahan antar umat beragama. Tidak kapok dari pengalaman pemilu tahun 2019 kemarin. Ternyata isu itu akan kembali muncul dalam pemilu tahun 2004 mendatang. Peristiwa yang lalu memiliki kesempatan besar untuk terus digaungkan oleh kelompok radikal demi keuntungan pribadi. Begitu pula oleh golongan-golongan yang memang pada dasarnya menginginkan perpecahan antara kaum mayoritas dan kaum minoritas di Indonesia. Nih ya, saya kasih tahu, PR penting buat kita, rakyat jelata yang menyukai persatuan ini dan juga menyukai keberagaman dan tidak menjadikan isu SARA sebagai syarat utama penegakan demokrasi, maka wajar kalau kita itu harus mengcounter, melakukan perlawanan, dan nggak cuma diam, bos. Ketika kebinekaan kita dikoyak, ketika keberagaman kita sedang diracun oleh pembonceng dan pemerkosa agama dengan dalih iman, padahal cuma buat cuan dan kedudukan. Tetap waras ya. Ya itu tadi mindset saya untuk Main TV, bukan main.